Anda merasa terkuras, sering berkata iya padahal hati ingin menolak, dan diam-diam merasa kesal karena terus mendahulukan orang lain. Tapi nih, di momen kayak gitu, lo jangan sampai lupa satu hal penting. Hidup ini bukan cuma tentang pemadam kebakaran masalah, bukan cuma soal responsif sama apa yang muncul. Ini jauh lebih dari itu loh. Ini tentang arsitektur masa depan lo sendiri. Gue mau lo bayangin sebentar. Kalau lo bisa nulis ulang skenario hidup lo dari nol, apa ending yang lo pengen? Kesenangan, keberlimpahan, kebahagiaan, kemerdekaan finansial? Apapun itu, gue yakin lo punya impian besar yang kadang ketutup debu rutinitas. Nah, disinilah letak kekuatannya. Saat lo berani menatap jauh ke depan, bukan cuma besok atau lusa, tapi 5, 10, bahkan 20 tahun dari sekarang. Saat lo mulai melihat setiap keputusan hari ini sebagai sebuah batu bata yang lagi lo susun buat membangun istana impian lo. Perspektif inilah yang akan mengubah segalanya. Ini yang kasih lo harapan. Harapan yang kuat banget bahwa lo bisa banget keluar dari treadmill itu. Lo bisa mulai merancang jalur baru, jalur yang emang lo pilih sendiri. Ini bukan sihir, ini strategi lo. Jadi yuk, mulai sekarang kita berhenti sebentar. Bukan buat nyerah, tapi buat mikir. Mikir strategis, mikir ke depan. Apa langkah kecil yang bisa lo ambil hari ini yang akan mengantar lo selangkah lebih dekat ke ending spektakuler yang lo impikan itu? Pernah nggak sih lo ngerasa energi lo terkuras habis, kayak habis lari maraton padahal cuma rebahan doang? Jujur aja deh, sering nggak lo terpaksa ngangguk, bilang iya, padahal hati kecil lo udah teriak, jangan sampai serak. Atau yang paling parah nih, lo diem-diem mendidih sendiri, kesel setengah mati karena lagi-lagi lo mendahulukan orang lain daripada diri lo sendiri. Gue ngerti banget rasanya itu. Perasaan terjebak dalam pusaran menyenangkan semua orang ini tuh nyata. Dan lo nggak sendirian bro. Dan gue mau kasih tahu lo satu hal penting. Ini bukan salah lo sepenuhnya. Sejak kecil, banyak dari kita yang dididik dan diajarin kalau jadi orang baik itu artinya selalu mengalah, selalu ngasih, selalu mendahulukan orang lain. Seolah-olah kebaikan itu identik dengan mengorbankan diri sendiri. Tapi tahu nggak sih lo, perilaku ini yang bikin lo terus-terusan mengesampingkan kebutuhan dan keinginan lo, ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan psikologis. Lo ngelakuin ini buat menghindari konflik, buat nyari validasi, atau karena lo takut nggak disukai. Dan itu wajar loh. Ini bisa kita pahami dan ubah bareng-bareng. Karena gue kasih tahu ya, people pleasing itu bukan bentuk kebaikan hati. Itu racun pelan-pelan buat diri lo sendiri. Bukan baik hati, tapi malah bikin lo kehilangan diri lo yang sejati. Jadi, lo pikir dengan jadi people pleaser, lo itu adalah pribadi yang baik, yang altruis sejati? Gue mau ajak lo berpikir ulang bro. Sering banget nih, perilaku people pleasing itu disalahartikan sebagai kemurahan hati, sebagai kebaikan yang tulus. Padahal, itu adalah kesalahpahaman yang sangat-sangat menyesatkan. Lo bukan malaikat penolong yang ikhlas berkorban, lo cuma terperangkap dalam ilusi kebaikan. Karena gue kasih tahu ya, inti dari people pleasing itu bukan cinta, bukan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Bukan bro. Intinya adalah respons primal dari ketakutan. Gue ulang, ketakutan. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan akan konflik yang bikin lo nggak nyaman. Ketakutan kehilangan kasih sayang. Ketakutan kalau lo nggak disukai, nggak dianggap. Itu akar masalahnya. Ini tuh upaya bawah sadar lo bro buat menjaga diri lo tetap aman di mata orang lain. Lo berpikir, kalau gue bikin semua orang senang, gak akan ada yang nyakitin gue. Gak akan ada yang ninggalin gue. Gak akan ada yang musuhin gue. Dan gue mau lo ngerti, ini bukan tentang memberi dengan ikhlas. Bukan tentang berkorban demi kebaikan orang lain. Ini tentang menghindari rasa sakit atau bahaya yang lo takuti akan datang kalau lo jadi diri lo sendiri. Dan konsekuensi terbesarnya, perilaku ini pelan-pelan tapi pasti mengorbankan identitas otentik lo sendiri. Lo itu siapa sih sebenarnya? Apa yang lo mau? Apa yang lo rasakan? Semua itu jadi kabur, tenggelam di balik topeng pribadi menyenangkan yang lo pakai setiap hari. Lo jadi kehilangan diri sejati lo bro. Terlalu sibuk jadi versi yang orang lain mau, sampai lo lupa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Dengar gue baik-baik, lo adalah pahlawan dalam kisah hidup lo sendiri.
Dan naga yang paling menyeramkan yang harus lo hadapi itu bukan orang lain, bukan lingkungan, tapi naga ketakutan lo sendiri. Ketakutan akan penolakan, ketakutan akan konflik, ketakutan gak disukai. Itu naga-naga yang harus lo taklukkan. Ini saatnya lo menemukan keberanian yang luar biasa itu, yang ada di dalam diri lo, untuk menetapkan batasan, untuk bilang tidak kalau itu memang harus dikatakan. Ini saatnya lo jadi pahlawan buat diri lo sendiri, bukan cuma sidekick buat orang lain. Pertama, dampak ke kesejahteraan emosional dan mental lo itu gila. Lo mikir, nggak apa-apa deh, tolongin dikit. Nggak apa-apa deh, yain aja. Tapi tahu nggak, setiap kali lo ngorbanin diri lo, setiap kali lo bilang iya padahal hati lo teriak tidak, itu kayak keran energi lo dibuka terus-menerus. Lo bakal ngerasa capek banget, bukan capek fisik doang, tapi capek batin. Lo bakal kena burnout kronis, energi lo terkuras habis bro. Di dalam sini, di dada lo, bakal numpuk rasa kesel, frustasi, bahkan marah yang nggak pernah keluar. Lo senyum di luar, tapi di dalam, lo itu kayak bom waktu yang siap meledak. Terus beban ekspektasi orang lain itu, berat banget. Kayak lo gendong karung semen seharian, sendirian. Stres lo makin tinggi, cemas lo makin menjadi, karena lo terus-terusan mikirin, apalagi yang harus gue lakuin biar mereka seneng. Itu neraka. Kedua, racun ini pelan-pelan tapi pasti grogotin diri lo sendiri, bro. Harga diri lo, kepercayaan diri lo bakal turun drastis. Gimana mau pede kalau lo aja nggak yakin sama siapa lo sebenarnya? Lo bakal kehilangan kompas, kehilangan kemampuan buat tahu apa yang lo butuhin, apa yang lo inginkan. Suara hati lo jadi samar karena terlalu banyak suara orang lain yang lo dengerin. Setiap kali harus ambil keputusan, lo bakal bingung setengah mati. Ini beneran yang gue mau atau cuma mau nyenengin orang lain? Nilai-nilai lo jadi nggak jelas. Ujung-ujungnya, lo bakal ngerasa kosong, hampa di dalam. Kayak badan lo ada, tapi jiwanya kemana? Ini bukan cuma capek, ini lebih dari itu. Ini kehilangan jati diri lo. Dan yang terakhir, dampak ke hubungan sosial lo itu bencana, bro. Lo bakal bangun hubungan yang palsu, yang gak otentik. Orang lain suka lo karena topeng yang lo pakai, bukan karena lo yang sebenarnya. Dan lo tahu apa yang lebih parah? Lo jadi bulan-bulanan, gampang banget dimanfaatin. Orang bakal lihat lo sebagai si penurut, si gampangan. Mereka nggak bakal hargain lo karena mereka nggak tahu lo punya batasan. Gimana mau punya koneksi yang tulus kalau lo nggak pernah nunjukin diri lo yang asli? Hubungan itu harusnya saling menghormati, bukan cuma satu pihak yang terus-terusan memberi. Lo bakal terjebak dalam siklus nggak sehat, terus-terusan memberi dan memberi tanpa pernah dapat balasan yang setara. Lo jadi keset, bukan teman. Lo jadi korban, bukan partner. Gue nggak mau itu terjadi sama lo. Pertama, deteksi pemicu takut lo. Coba deh, mulai sekarang lo perhatiin momen spesifik, situasi, dan orang-orang yang paling sering bikin lo nggak enak hati bilang enggak. Kapan sih lo paling sering mengorbankan diri demi orang lain? Setiap kali lo mau bilang iya, tapi hati lo bilang enggak, stop sebentar. Tanya diri lo, ketakutan apa yang sebenarnya mendasari respons iya gue saat ini? Takut ditolak? Takut nggak disukai? Takut kehilangan validasi? Ini langkah pertama buat ningkatin kesadaran lo terhadap pola pemicu internal lo. Kedua, latih otot tidak lo dengan empati. Jangan langsung nolak permintaan besar. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang dampaknya nggak terlalu gede. Belajar bilang tidak dengan sopan tapi tegas. Lo bisa bilang, maaf banget, gue nggak bisa bantu kali ini. Atau, kayaknya gue nggak bisa ikutan deh, tapi gimana kalau di lain waktu? Lo nggak wajib kasih alasan bertele-tele, tapi kalaupun lo mau, kasih alasan yang jujur dan singkat aja. Ini bukan berarti lo jadi jahat, tapi lo melatih batasan lo sendiri secara bertahap. Ketiga, bangun benteng validasi diri lo. Stop cari persetujuan dari orang lain. Setiap kali lo merasa butuh pengakuan dari luar, stop, jeda sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu ambil pena, ambil kertas. Tuliskan 3 hal yang lo hargai dari diri lo hari itu. Apa yang berhasil lo lakuin? Kualitas apa yang lo punya? Usaha apa yang mudah lo berikan? Ingat, kekuatan dan nilai lo itu datang dari dalam, bukan dari jempol atau omongan orang lain. Keempat, ini penting banget. Tetapkan batasan suci lo. Ini non-negotiable, nggak bisa ditawar. Tentukan 3 batasan mutlak dalam hidup lo. Contoh, waktu pribadi lo itu sakral. Energi lo buat orang lain itu ada batasnya.
Nilai-nilai moral lo itu nggak bisa diganggu-gugat. Lalu, komunikasikan batasan ini dengan jelas, tenang, dan tegas ke orang-orang terdekat lo. Jelaskan ke mereka, ini bukan egois, ini bentuk lo menghargai diri lo sendiri. Ini bentuk lo menjaga kesehatan mental lo. Gue nggak mau lo jadi korban lagi. Dan yang terakhir, rayakan otentisitas lo. Setiap kali lo berani jadi diri lo sendiri, setiap kali lo berani nolak permintaan yang bikin lo ngerasa terkuras, setiap kali lo berani ngomongin keinginan sejati lo, akui tindakan itu. Catat kemenangan-kemenangan kecil ini, misalnya di jurnal. Ini bakal bantu lo membangun kembali fondasi diri lo yang kokoh. Ini bakal bikin lo makin kuat, makin yakin bahwa jadi diri sendiri itu adalah hal yang paling powerful yang bisa lo lakuin. Ayo, lo pasti bisa. Dan ingat baik-baik, lo udah melikutin semua langkah powerful ini dari awal kan? Melepaskan belenggu people pleasing itu bukan cuma sekedar berhenti menyenangkan orang lain. Ini adalah sebuah investasi terbesar yang bisa lo lakuin buat diri lo sendiri, buat kebahagiaan lo, buat kualitas hidup lo secara menyeluruh. Lo pantas untuk hidup yang sepenuhnya lo inginkan. Gue tahu ini bukan hal yang instan. Ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan buat lo kembali menemukan diri lo yang sejati. Bakal butuh waktu, bakal butuh kesabaran. Tapi gue janji, hasilnya bakal jauh lebih besar dari yang lo bayangin. Ini bakal ngasih lo kebebasan yang selama ini lo cari. Tapi, ini baru permulaan loh. Perjalanan lo untuk membebaskan diri dari belenggu people pleasing itu baru aja dimulai. Jadi, jangan sampai lo ketinggalan video gue selanjutnya. Di video berikutnya, gue bakal ajak lo langsung, kita bakal gali lebih dalam lagi tentang gimana membangun fondasi self-esteem yang kuat agar lo bisa berdiri tegak dalam keautentikan diri lo tanpa keraguan. Pastiin lo tonton ya. Sampai jumpa di sana.